Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Agung. Saya dari kelas 3E Manajemen dengan NIM 18.102020122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan di semester 7 dengan mata kuliah obligasi. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu pasar modal. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang menjual belikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Pasar modal bertujuan untuk menjembatani dana dari pihak investor kepada pihak yang membutuhkan dana atau bisa disebut sebagai pihak perusahaan. Ada 3 aspek mendasar yang ingin dicapai di dalam pasar modal Indonesia, yakni yang pertama, mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilahan saham-saham di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilihan saham. Yang ketiga, yakni mengarahkan masyarakat dalam menggerakkan dan menghimpun dana untuk digunakan secara produktif. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada bab kedua, yakni mengenai analisis teknikal. Nah, apa itu sih analisis teknikal? Dapat diartikan sebagai instrumen yang menggunakan data-data historis, perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi. Nah, yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal yaitu yang pertama menggunakan grafik, kemudian hulu grafik, bagaimana itu dibuat secara sendiri oleh trader. Namun sekarang sudah banyak sekali software yang memudahkan trader dalam menampilkan grafik harga secara real time. Yang kemudian kita akan bahas mengenai indikator di dalam analisis teknikal. Apa saja itu? Yang pertama kita perlu memahami apa itu indikator. Indikator adalah formula matematis yang salah satunya berfungsi untuk membantu memberikan sinyal di dalam pembelian atau menjual saham. Pertama, indikator yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkannya atau menghubungkannya dengan grafik harga. Kemudian yang kedua, indikator harga yang biasanya ditempatkan di bawah grafik harga. Dan yang terakhir atau yang ketiga yakni indikator berbasis volume. Di materi yang ketiga yakni obligasi dan saham. Apa itu obligasi? Yang pertama kita akan membahas saham. Nah, saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Kemudian apa sih wujud dari saham tersebut? Yakni selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemilik saham adalah mereka yang sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku daftar pemegang saham. Kemudian manfaat yang diperoleh investor dari investasi saham. Apa saja sih? Yang pertama tentang dividen, yakni pembagian keuntungan dari perusahaan dan kepada pemegang saham. Kemudian ada capital gain. Baik, kemudian apa saja yang ada di dalam resiko investasi bagi investor. Nah, resikonya yakni dalam bentuk resiko investasi bagi investor apa saja yang perlu kita pahami, yakni dalam bentuk capital loss. Dalam hal ini, investor akan mengalami capital loss jika harga beli saham mengalami penurunan yang signifikan sehingga mengalami kerugian
dalam memberikan investasinya. Kemudian kita akan bahas tentang obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang bersifat kontrak antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Nah, obligasi itu sendiri adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi mengenai kontrak. Nah, di dalam tujuannya, yakni tujuan utama investor untuk membeli obligasi adalah memperoleh return atau yield yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Kemudian mengenai manfaat yang diperoleh dari investasi obligasi, yakni kupon dan capital gain, di mana menjelaskan mengenai bahwa sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Selanjutnya kita akan menginjak pada materi yang keempat, yaitu mengenai return dan resiko aktivitas tunggal. Return itu sendiri adalah pengembalian mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang didapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Nah, untuk return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis. Sedangkan return ekspektasi adalah return yang terjadi yang dihitung menggunakan atau yang diperoleh investor di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 5, yakni tentang return dan resiko portofolio. Nah, menurut Robert, return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atau oleh suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang diterima, maka peluang untuk melakukan investasi bisa dikatakan kecil, karena tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam return. Yang pertama, expected return. Yang kedua ada real return. Dan kita akan membahas mengenai analisis dari resiko portofolio. Dalam manajemen portofolio juga dikenal adanya konsep pengurangan resiko sebagai akibat penambahan sekuraritas ke dalam portofolio. Konsep ini merupakan konsep yang penting. Mengapa demikian? Karena dalam pemahaman resiko portofolio, konsep ini menyatakan bahwa jika menambahkan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio kita, maka manfaat pengurangannya akan dapat kita terima. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang keenam. Materi keenam adalah pemilihan portofolio dan manajemen portofolio. Nah, manajemen portofolio adalah proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu oleh seorang investor. Nah, apa saja model manajemen portofolio? Yang pertama ada model pertumbuhan spekulatif, ada model pertumbuhan jangka panjang, ada model pertumbuhan jangka pendek. Nah, apa sih pentingnya monitoring dalam model manajemen portofolio? Pentingnya yakni adalah dapat dilakukan secara individu maupun secara keseluruhan terhadap investasi sekuritas portofolio tersebut yang meliputi hal berikut, yakni pengumpulan data yang diperlukan, mengukur prestasi investasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang ketujuh, yakni beta. Nah, beta merupakan pengukuran risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta ini digunakan dalam model harga saham yang terdapat aset modal. Model yang menghitung hasil yang diharapkan dari aset berdasarkan hasil beta
dan yang diharapkan oleh pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Terus kemudian mengenai fungsi beta saham. Beta saham ini berfungsi untuk mengukur resiko sistematis dari sekuralitas atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Baik, kita akan lanjut kepada bab ke-8, yakni mengenai analisis opsi. Nah, pengertiannya, opsi saham merupakan suatu kontrak pemberian hak, bukan kewajiban di mana adanya jaminan untuk membeli atau menjual suatu aset dari pihak pemegang opsi saham kepada pembeli opsi saham dalam menjalankan haknya. Hak pembeli opsi, yakni saham, dapat berupa hak membeli suatu aset atau hak untuk menjual aset kepada pemegang opsi saham dengan harga yang disepakati bersama. Kemudian ada tipe kontra opsi. Nah, opsi pembelian. Yang pertama tipe kontraknya adalah opsi pembelian. Nah, yakni adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham yang telah ditentukan pada harga tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga. Kemudian ada opsi jual, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi dengan sejumlah lembar saham yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Baik, selanjutnya kita akan menginjak pada materi yang ke-9, yakni mengenai capital asset atau pricing model dan aggregate pricing theory. Nah, pertama kita perlu memahami apa itu capital asset pricing model, yakni merupakan model penetapan harga aktivitas atau yakni penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuraritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuraritas terhadap perubahan return portofolio di dalam pasarnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang aggregate pricing theory, yakni merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrage, di mana disebutkan teori ini menetapkan harga atribut secara sederhana. Arbitrage berarti pembelian dan penjualan saham yang berkarakteristik sama pada pasar yang berbeda. Kemudian kita akan membahas mengenai materi yang ke-10 tentang efisiensi pasar. Nah, dalam pasar efisiensi yakni terdapat harga pasar yang terbentuk sudah menjadi cerminan informasi yang telah tersedia. Kemudian informasi dapat diakses dengan mudah sesuai dengan biaya yang murah oleh semua pihak di kalangan pasar. Kemudian ada harga yang terbentuk, yakni adalah harga keseimbangan. Kemudian yang keempat, tidak satupun investor memperoleh return abnormal. Nah, kemudian bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar bentuk setengah, dan yang terakhir adalah efisiensi pasar dalam bentuk yang kuat. Baik, yang dapat kita lanjutkan mengenai materi ini adalah materi yang ke-11. Apa itu? Kita akan membahas tentang perhitungan abnormal return. Nah, return abnormal merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena terjadi tahap return nominal, di mana return normal merupakan return ekspektasi return yang diharapkan oleh investor. Jadi return nominal merupakan return yang diharapkan oleh investor.
Dengan demikian, return abnormal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Nah, bagaimana cara menghitung return abnormal? Nah, yang pertama menggunakan Mean. Terus kemudian yang kedua ada market modal, dan yang terakhir kita menggunakan market adjust modal. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada materi yang terakhir, yakni mengenai analisis ekonomi industri. Nah, kita perlu memahami pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian industri yang dimaksud dengan kata industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Nah, pengertian ekonomi kita akan memahami berdasarkan ahli, yakni berdasarkan menurut Stigler tahun 1968 yang menyatakan bahwa ekonomika adalah industri studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pendekatan struktur perilaku kinerja pasar industri dapat kita lihat berdasarkan kondisi pasar, struktur pasar, dan yang terakhir tentang perilaku pasar. Baik teman-teman, dari pemaparan dan ringkasan yang dapat saya bagikan, semoga materi mengenai obligasi ini dapat dicerna secara sederhana. Namun saya juga menyadari bahwa dalam proses presentasi saya pasti mempunyai kekurangan. Namun secara akademisi sebaiknya yang dilihat adalah ilmu yang dapat dikembangkan secara bersama. Yang kurang dilengkapi, yang baik dijadikan acuan bersama. Begitu kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan salam mahasiswa.